Persidangan akan segera dimulai. Majelis hakim dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang dan hadirin dimohon berdiri. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang hari ini Selasa 26 Agustus 2025 jam 9 WIB di ruang sidang utama dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Nomor perkara 1-G-PDT-G-2025 Payakumbuh antara M. Faris Fadila bin Yahya melawan Nilta Wareski Heldama binti Ibrahim. Silakan masuk ke ruang sidang utama. Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Apakah Bapak sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah siap yang mulia. Insyaallah saya siap. Ibu, bagaimana Bu? Apakah Ibu siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Insya Allah saya sudah siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Baik, sebelumnya Bapak alamatnya di mana Pak? Saya tinggal di belakang Kandi yang mulia di Payakumbuh Utara. Usianya berapa Pak? Usia 33 tahun yang mulia. Ibu Nilta Wareski Heldama binti Ibrahim, benar? Ya yang mulia. Alamatnya di mana Bu? Di Payakumbuh Utara yang mulia. Sekarang usianya sudah berapa Bu? 31 tahun yang mulia. Sebelumnya, Bapak sudah tahu apa agenda Bapak hari ini Pak? Tahu yang mulia. Saya hari ini ingin menggugat cerai istri saya yang mulia. Ibu sudah tahu Bapak ingin menceraikan Ibu Bu? Sudah tahu yang mulia. Baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, kami selaku majelis hakim berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada Bapak dan Ibu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, perceraian bukanlah jalur yang baik untuk menyelesaikan perkara dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga tentunya kita mengharapkan hubungan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Bapak, sebelumnya saya menanya, apabila Ibu melakukan kesalahan, apakah Bapak pernah menegur Ibu? Saya sering menegur istri saya yang mulia. Setiap kali dia berbuat salah, saya kasih penjelasan, saya kasih nasihat. Tapi istri saya ini kayak nggak ada gitu, menunjukkan tanda mau berubah yang mulia. Kesalahan ini keras yang sama aja terus dilakukannya. Benar apa yang disampaikan Bapak Bu? Benar yang mulia, bahwasanya suami saya pernah menegur saya yang mulia. Akan tapi setelah teguran yang dilontarkan oleh suami saya selalu memperbaiki dan mencoba untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang mulia. Akan tapi suami saya selalu menyatakan bahwasanya saya tidak pernah berubah yang mulia. Sedikit. Terima kasih Hakim Ketua Majelis. Bapak Faris, Ya, yang mulia. apakah keputusan Bapak untuk bercerai ini memang sudah benar-benar final, Pak? Sudah yang mulia. Apakah keputusan itu tidak bisa dipertimbangkan lagi, Pak? Sudah bisa yang mulia. Saya sudah final dengan keputusan saya yang mulia. Mungkin sedikit dari saya, Pak. Perceraian itu memang hal yang dihalalkan dan dibolehkan dalam agama. Itu merupakan salah satu jalan yang bisa kita tempuh. Namun, Pak, perlu diingat, perceraian itu merupakan jalan terakhir dan jalan satu-satunya apabila tidak ada jalan lain lagi. Dan perceraian itu adalah jalan yang dihalalkan oleh Allah, namun adalah perbuatan yang paling dibencinya. Dan juga untuk pertimbangan oleh Bapak, mungkin Bapak bisa bayangkan bagaimana Bapak Faris dan Ibu Nilta dulunya awalnya saling kenal, awalnya belum kenal ya, belum kenal, kemudian sudah saling mengenal, kemudian mulai ada rasa, mulai suka,
dan mulai jatuh cinta, kemudian akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang seriusnya. Coba Bapak ingat-ingat kembali, Bapak bangkitkan memori lama itu, mana tahu perasaan lama itu bisa tumbuh kembali, Pak. Jadi Bapak bisa mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Ibu Milta. Dan juga Pak, di sini saya lihat Bapak sudah mempunyai 1 orang anak. Itu juga akan menjadi pertimbangan sangat berat harusnya Pak, karena masa depan anak ini kan awal dibentuknya dari orang tuanya. Bagaimana anak itu tumbuh nantinya kalau orang tuanya udah pisah gitu, nantinya tumbuh kembangnya akan berpengaruh itu Pak. Dan tidak hanya itu, keluarga Bapak Paris dan keluarga Ibu Nilta yang awalnya rukun karena didekatkan dengan pernikahan Bapak Paris dan Ibu Nilta, ada kemungkinan keluarga tersebut akan mulai retak, akan mulai renggang nantinya tuh Pak. Karena kan awal kedekatannya atau ikatan keluarga itu timbul karena ada hubungan pernikahan antara Pak Paris dan Ibu Nilta. Saya Pak, Saya udah lama memikirkannya yang mulia, sehingga setelah sekian lama berpikir, makanya keputusan saya ingin bercerai yang mulia. berarti sudah final keputusannya Pak? Sudah yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Baik Pak Faris, apakah Bapak udah memiliki seorang anak? Ada yang mulia. Berapa usianya sekarang? Bapak boleh tahu? Usianya 7 tahun yang mulia. Apakah Bapak tidak memikirkan bagaimana nasib anak Bapak setelah Bapak bercerai dengan Ibu Nilta? Sebelum saya ingin bercerai ini, saya ada banyak pertimbangan yang mulia, baik itu dari pihak keluarga, terutama kepada anak. Tapi anak itu kan masih, walaupun kami bercerai, anak itu kan masih anak kami, anak saya. Jadi kasih sayang saya, perhatian saya, ataupun nafkah, insya Allah akan saya berikan yang mulia. Tapi yang sama-sama kita ketahui kan Pak, bahwa perceraian itu bisa berdampak kepada anak gitu Pak. Apakah Bapak tidak ingin mengurungkan niat Bapak gitu demi masa depan anak Bapak? Tidak yang mulia, saya rasanya udah nggak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini yang mulia. Bagaimana Pak setelah mendengar nasihat dari kedua hakim tadi, apakah Bapak ada niat untuk membatalkan perceraian Bapak dengan Ibu Nilta? Tidak yang mulia. Ibu bagaimana Bu? Apakah Ibu mau bercerai dengan Bapak Paris? Jujur yang mulia, sebenarnya saya tidak mau bercerai dengan suami saya yang mulia. Banyak saya memikirkan gimana nasib anak saya ke depannya yang mulia. Maka dari itu saya tetap ingin untuk melanjutkan pernikahan ini yang mulia dan tidak ingin bercerai yang mulia. Baik Bapak, Ibu, karena upaya damai kali ini tidak berhasil, kami selaku majelis hakim memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk mengikuti mediasi. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, Bapak dan Ibu harus mengikuti kegiatan mediasi. Dan untuk mediasi kali ini itu kita mempunyai 5 mediator non hakim, dan yang bertugas hari ini yaitu Bapak Dira Aldi Saputra SHMH. Untuk itu silakan kepada Bapak dan Ibu untuk ke depan menandatangani surat mediasi. Silakan Pak. Nanti silakan Bapak Ibu untuk mengambil ambilan mediasi. Sidang ditunda dan sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2026. Jam 9 WIB di ruang sidang utama, dan diharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk hadir di ruang sidang minggu depan tanpa dipanggil kembali karena ini merupakan panggilan resmi. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang hari ini ditutup dan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2026. Terima kasih.
Persidangan akan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang hari ini Selasa 31 Agustus 2025 jam 9 tepat di Pengadilan Agama Payakumbuh dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Nomor perkara 1 _PDT G _2025 PA Payakumbuh antar M Faris Fadila bin Yahya melawan Nilta Warizki Heldama binti Ibrahim. Silakan masuk ke ruang sidang utama. Dengan Bapak Paris, Benar yang mulia. bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik yang mulia. Siap melakukan sidang lanjutan ini? Insya Allah siap yang mulia. Dengan Ibu Nilta, Iya yang mulia. bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat yang mulia. Siap untuk sidang hari ini? Insya Allah sudah siap yang mulia. Bagaimana dengan hasil mediasi kemarin Pak? Tidak berhasil yang mulia. Benar itu Bu? Benar yang mulia, tidak berhasil. Kenapa? Karena suami saya tetap bersikokoh untuk menceraikan saya yang mulia. Sedangkan saya sudah sebaik mungkin memperbaiki hubungan kami yang mulia. Gimana ini Pak? Apakah Bapak memang ingin tetap bercerai dengan istri tercinta Bapak? Masih yang mulia. Apakah Bapak sudah berpikir-pikir untuk tidak ingin bercerai? Sudah yang mulia. Sudah lama saya berpikir dan akhirnya sampai kesimpulan saya ingin bercerai yang mulia. Si cantik ini mau Bapak sia-siakan? Kalau wajah boleh cantik yang mulia, tapi kalau misalnya kelakuan sering mengulangi kesalahan yang sama, laki-laki mana yang bisa tahan yang mulia? Bukankah setiap kesalahan itu masih bisa diperbaiki Pak? Masih bisa diubah? Iya yang mulia. Tapi kalau misalkan kesalahan yang telah berulang kali dilakukan, sudah dinasihati, sudah dijelasin, tapi nggak ada tanda-tanda mau berubah, terus saya bisa apa lagi yang mulia? Masalahnya kan setiap masalah itu kan kita masih bisa memperbaikinya Pak. Dan juga setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Jadi Bapak tidak ingin memberikan kesempatan buat Ibu Nilta? Tidak yang mulia. Bagi saya jalan keluar dari rumah tangga kami ini bercerai yang mulia. Bapak benar-benar ingin bercerai? Iya yang mulia. Sudah Bapak pikir-pikir kembali? Sudah yang mulia. Bapak tidak kasihan dengan istri dan anak Bapak nantinya? Tidak yang mulia. Saya ingin kita bercerai. Baik, silakan. Baik Bapak Faris, bagaimana Bapak? Apakah Bapak tidak bisa berpikir kembali dan mengurungkan niat Bapak untuk tidak menceraikan istri Bapak? Dari yang saya ketahui, Bapak sudah memiliki anak kan? Dan anak Bapak itu juga masih berusia 7 tahun. Anak di usia 7 tahun itu masih membutuhkan kedua orang tuanya secara lengkap Pak. Dan
usianya itu masih sangat kecil untuk menghadapi kasus perceraian kedua orang tuanya, Pak. Cobalah Bapak untuk berpikir kembali dan cobalah Bapak untuk memberikan kesempatan sekali lagi demi anak Bapak, demi perkembangan mental dan tubuh kembang anak Bapak nanti. Bagaimana saudara pemohon? Tidak, yang mulia, saya tidak berbicara. Kalau misalkan kesempatan, saya sudah sering kali memberikan. Dan kalau misalkan soal anak, Arif ini kan masih anak saya. Kasih sayang, perhatian, nafkah, insya Allah akan tetap saya berikan yang mulia, walaupun setelah perceraian. Apakah dari Ibu ada yang ingin disampaikan? Saya tetap dengan niat awal saya yang mulia, bahwasanya saya tidak ingin bercerai dengan suami saya yang mulia. Saya akan memperbaiki hubungan kami yang mulia. Bagaimana nih Pak? Ibu masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga Bapak? Apakah Bapak memang tidak ingin memberikan kesempatan lagi untuk Ibu? Tidak, yang mulia. Baik, karena hasil mediasi kemarin tidak berhasil dan setelah berusaha didamaikan kembali oleh majelis hakim, namun pemohon masih tetap pada keputusan untuk berpisah, maka majelis hakim memutuskan perkara ini dilanjutkan ke sidang selanjutnya. Maka sidang ini dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, silakan. Baik Ibu Milta, sebelumnya apakah Ibu sudah menerima salinan dari surat permohonan pemohon? Sudah yang mulia. Baik, apakah Bapak ada membawa surat permohonannya? Ada yang mulia. Silakan dibacakan dan mohon didengarkan isi dari permohonan tersebut. Baik, yang mulia. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh di Payakumbuh, dengan hormat perkenankan saya M. Paris Fadila bin Yahya, tempat tanggal lahir Kota Tinggi 19 November 1992, beragama Islam, pendidikan strata 1, pekerjaan buruh, berkediaman di Jalan Tan Malaka nomor 26, Kecamatan Payakumbuh Utara, Provinsi Sumatera Barat sebagai pemohon. Dengan ini pemohon mengajukan cerai talak terhadap Nyota Reski Haldama binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Kota Laweh 23 Januari 1994, beragama Islam, pendidikan sekolah menengah atas, pekerjaan ibu rumah tangga, berkediaman di Perang Tengah, Kelurahan Kapalo Kotori Balai, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat sebagai termohon. Adapun alasan permohonan pemohon sebagai berikut. 1. Pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang telah menikah di rumah mempelai wanita pada tanggal 14 September 2016. 2. Setelah menikah, pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua termohon. Sekitar 1 tahun kemudian, pindah ke rumah milik pemohon dan termohon di Padang Tengah, Bulakan Balekandi, Kecamatan Payakumbuh Utara, sampai berpisah. 3. Selama pernikahan, pemohon dengan termohon telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Arif Hidayatullah bin Faris, lahir tahun 2017. 4. Pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena 4.1. Termohon terlalu sibuk dengan handphone dan sering mengupload foto-foto di media sosial. Ketika termohon dinasihati oleh pemohon, termohon sering melawan kepada pemohon. 4.2. Sering terjadi pertengkaran mulut antara pemohon dan termohon, sehingga orang tua termohon sering ikut campur. 4.3. Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan pemohon dan pulang larut malam. 4.4. Termohon sering menolak ajakan pemohon untuk melakukan hubungan badan dengan alasan yang tidak jelas. 5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon pada awal Agustus 2024 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semakin memburuk, sehingga pemohon pergi dari rumah termohon. 6. Pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun pemohon dan termohon tidak bisa bersatu kembali. 7. Sejak pertengahan Agustus 2024, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun 1 bulan. 8. Berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas, pemohon berkesimpulan
tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan termohon. Pemohon akan bercerai dari termohon menurut peraturan hukum yang berlaku. 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon dalam penyelesaian perkara bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cukup yang mulia. Baik, Ibu Nilta, Ya, yang mulia. apakah benar Ibu dengan Bapak Paris ini suami istri yang sah? Benar yang mulia. Apakah benar Ibu dengan Bapak Paris ini setelah nikah tinggal di rumah Ibu dan kemudian beli rumah? Benar yang mulia. Apakah benar Ibu memiliki satu orang anak? Benar yang mulia. Apakah benar Ibu selalu sibuk bermain handphone dan sering mengupload foto-foto di media sosial? Tidak yang mulia. Kenapa tidak? Saya tidak sering mengupload foto di media sosial yang mulia, kecuali saya menyimpannya. Itu pun ketika setelah ada acara baru saya mengupload yang mulia. Karena di galeri itu foto itu bisa terhapus sendiri yang mulia, makanya saya menguploadnya di Facebook yang mulia. Apakah benar orang tua Ibu Nilta ini sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Ibu? Tidak sama sekali yang mulia. Kenapa tidak? Orang tua hanya ikut mendamaikan yang mulia, bukan ikut campur atas permasalahan rumah tangga kami yang mulia. Apakah Ibu sering menolak ajakan pemohon untuk melakukan hubungan badan dengan alasan yang tidak jelas? Tidak yang mulia. Kenapa tidak? Saya selalu menolak apabila saya dalam keadaan sakit yang mulia, seperti demam tinggi, lagi batuk itu yang mulia. Apabila saya dalam keadaan sehat, saya selalu menerima ajakan tersebut yang mulia. Apakah Ibu sering keluar malam tanpa sepengetahuan dari Bapak Paris ini? Tidak yang mulia. Kenapa tidak? Saya setiap keluar malam saya selalu izin atas suami saya yang mulia. Jikalau saya tidak dapat izin, saya tidak akan pergi keluar yang mulia. Bagaimana tanggapan termohon atas surat permohonan yang sudah disampaikan oleh Bapak Paris tadi? Apakah termohon merasa keberatan atau menerimanya? Iya yang mulia, saya merasa keberatan yang mulia. Kenapa? Jika memang suami saya tetap ingin mengajukan surat permohonan tersebut, maka saya akan menuntut balik yang mulia. Baik, tadi saudari Nilta mengatakan jika suaminya tetap ingin bercerai, maka saudari akan mengajukan tuntutan balik. Apakah saudari bisa untuk menyampaikannya sekarang? Bisa yang mulia. Silakan saudari sampaikan tuntutan saudari. Baik yang mulia, saya akan menyampaikan bahwasanya suami saya tetap bersikukuh ingin menceraikan saya, maka saya akan menuntut nafkah idah sebesar 1.500.000, nafkah madiah sebesar 12 juta, dan nafkah untuk satu orang anak itu sebesar 1 juta setiap bulannya yang mulia sampai anak itu sukses. Bagaimana Bapak, apakah sudah mendengar nafkah tadi yang disampaikan oleh Ibu Nilta, yaitu yang pertama ada nafkah madiah itu sebesar 12 juta rupiah, nafkah idah itu sebesar 1.500.000 rupiah, dan nafkah anak itu sebesar 1 juta setiap bulan sampai anak itu sukses. Apakah Bapak sanggup untuk menerima tuntutan dari saudari Nilta atau Bapak ada tanggapan? Saya keberatan yang mulia. Oleh karena pekerjaan saya yang hanyalah seorang guru, ditambah pekerjaan sampingan saya hanyalah seorang tukang jual sayur, untuk nafkah madiah saya hanya sanggup sekitar 2 juta rupiah yang mulia. Kalau untuk nafkah yang lain, nikah mut'ah ataupun nafkah idah, insya Allah saya sanggup yang mulia. Baik, saudari termohon, berhubung pemohon tidak sanggup membayar sebanyak yang termohon tuntut tadi atau sampaikan tadi, pemohon hanya sanggup membayar itu sebesar 2 juta rupiah. Jadi bagaimana? Apakah Ibu menerimanya atau Ibu tetap dengan tuntutan Ibu yang disanggupi oleh saudara pemohon? Baik yang mulia, jika memang benar suami saya tidak sanggup dalam memberikan nafkah sebesar 12 juta rupiah, maka saya akan mengurangi nominalnya menjadi 2 juta rupiah yang mulia. 2 juta rupiah. Iya yang mulia.
Bagaimana saudara pemohon? Apakah saudara sanggup? Sambak yang mulia. Terima berarti. Terima. Baiklah, karena sesi tahap jawab menjawab sudah selesai, maka untuk sidang selanjutnya itu dilanjutkan dengan pembuktian. Apakah Bapak mau bukti hari ini atau alat bukti? Tidak ada yang mulia. Mohon untuk pembuktian sidang ditunda yang mulia. Baik, jika pemohon ingin bukti saksi atau alat bukti, itu saksinya 2 orang. Dan saksi ini harus benar-benar yang mengetahui permasalahan rumah tangga Bapak dan Ibu. Jika pemohon dan termohon ingin mengajukan alat bukti dan saksi, maka surat-surat tersebut harus yang sudah dimaterai. Bagaimana? Paham Bapak Ibu? Paham yang mulia. Baik, saudari termohon juga bisa membawa alat bukti dan saksi berupa surat atau saksi sebanyak 2 orang. Jika termohon ingin mengajukan alat bukti, mohon di sidang selanjutnya alat bukti dibawa. Tapi termohon tidak mempunyai kewajiban, karena yang mempunyai kewajiban di sini hanya pemohon, karena beliaulah yang sudah mengajukan surat permohonan untuk bercerai. Jadi pemohon harus membuktikan apa-apa saja yang sudah dilakukan tadi untuk membuktikan atas dalilnya dan surat permohonan yang sudah pemohon sampaikan tadi, agar kami di sini sebagai majelis hakim bisa mengambil sikap selanjutnya. Paham pemohon? Paham termohon? Paham yang mulia. Baik, sidang terbuka untuk umum. Untuk bisa memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon supaya bisa membuktikan dalil masing-masing, sidang ditunda pada hari Selasa 7 September 2025 untuk pembuktian dan alat bukti. Diperintahkan kepada pemohon dan termohon untuk hadir dan datang lagi pada waktu yang telah ditentukan tanpa dipanggil lagi, karena ini merupakan panggilan resmi. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Mohon untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih yang mulia. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang pada hari ini selesai dan ditutup. Persidangan akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang hari ini Selasa 7 September 2025 dibuka dan terbuka untuk umum. Nomor perkara 1, garis miring PDT.G, garis miring 2025, garis miring Pengadilan Agama Payakumbuh, antara M. Paris Fadilah bin Yahya melawan Nilta Warizki Heldama binti Ibrahim. Silahkan memasuki ruang sidang utama. Baik, silakan duduk Pak. Silakan duduk Ibu. Baik Bapak, apa kabar hari ini?
Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Apakah sidang pada hari ini bisa dilanjutkan? Bisa ya Bu? Ibu, apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apakah sidang pada hari ini bisa dilanjutkan? Bisa yang mulia. Terima kasih. Ya Bapak, sudah banyak waktu diberi hakim seminggu untuk Bapak muhasabah ini. Apakah Bapak ingin balikan kepada Ibu? Saya kira keputusan saya ini sudah final. Saya akan tetap pada keputusan saya ini. Apakah tidak bisa dipertimbangkan lagi? Itu saya dapatkan setelah mempertimbangkan banyak hal yang ini. Banyak pertimbangannya Bapak. Ya, itu adalah keputusan final saya. Itu adalah hasil buah berpikir saya Bu. Baik, Ibu, apakah selama dalam waktu seminggu ini, apakah Bapak tidak pernah menghubungi Ibu atau anak Ibu? Tidak ada sama sekali yang mulia. Namun saya tuh sangat berharap Bapak bisa menghubungi saya yang mulia, karena saya sangat mencintai. Baik, gimana Bapak atas penjelasan Ibu tadi bahwa Ibu Nilta masih mencintai Bapak? Apakah tidak ada kesempatan diberikan kepada Ibu Nilta? Sebelumnya sudah ada banyak kesempatan saya berikan untuk Bunda yang mulia. Sudah ada banyak beberapa kali saya nasihati, namun hasilnya tetap sama yang mulia. Jadi saya putuskan untuk tetap bercerai. Oke, kalau begitu Bapak, pada persidangan ini kita melakukan pembuktian. Untuk itu Bapak ada membawa saksi Ada yang mulia. dan ada membawa alat-alat bukti. Nah, saya membawa alat bukti berupa dua alat bukti yang mulia. Yang pertama adalah alat bukti berupa surat dan yang kedua adalah saksi. Baik, sidang tertutup untuk umum. Tadi saya mendengarkan Bapak membawa bukti surat nikah. Bolehkah saya melihat? Boleh Bapak maju ke depan memperlihatkan surat bukti nikah? Baik Ibu, apakah Ibu ingin melihat surat bukti nikah dari Bapak? Boleh yang mulia. Silakan Ibu ke depan. Ini Bu, boleh dilihat. Apakah betul itu surat bukti nikahnya Bu? Betul, dan nama saya. Baik, terima kasih sudah hadir Ibu. Silakan duduk. Baik, untuk surat pembuktian pertama sudah kita selesaikan, yaitu berupa surat nikah. Untuk alat bukti yang kedua adalah saksi. Saya dengar tadi Bapak membawa saksi. Berapa saksi yang Bapak bawa di pengadilan ini? Sesuai perkataan yang mulia di sidang sebelumnya, saya membawa 2 orang saksi. Sudah ada di luar. Sudah di luar semua. Baik, terima kasih kepada panitia. Dipanggil saksi dari pihak pemohon Dini Rahmayanti dan Gilang Saputra. Memasuki ruang sidang utama. Oke, silakan duduk. Bapak ini Ibu. Dengan Bapak Gilang, benar Pak? Benar ya mulia. Dan Ibu Dini. Benar yang mulia. Benar Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, dalam persidangan ini, Bapak dan Ibu sudah tahu maksud dan tujuan Bapak Gilang dalam persidangan Tahu ya. sebagai saksi. Ya. Sebelum itu, untuk memintai keterangan dan penjelasan, Bapak Ibu harus disumpah dulu. Apakah Ibu bersedia? Ibu dan Bapak bersedia? Bersedia ya mulia. Baik, silakan berdiri. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, Bapak Gilang dan Ibu Dini, kami akan memeriksa saksi satu persatu. Untuk itu kami akan memeriksa Ibu Dini dulu dan Bapak Presiden berdua. Baik, silakan. Baik. Ibu Dini, saya minta pada Ibu Dini kalau disumpah tadi berikan keterangan yang benar. Bisa Ibu? bisa yang mulia. Oke, kepada cuma kita silakan. Terima kasih. Baik, dengan Ibu Dini Rahmayanti binti Yahya. Benar yang mulia. Ibu di mana tinggal? Di Padang Datar yang mulia. Orang Batak. Ibu kenal dengan pemohon? Kenal yang mulia. Siapa? Pemohon adalah kakak kandung saya yang mulia. Kalau dengan termohon, apakah Ibu kenal? Kenal yang mulia. Termohon istri dari pemohon. Pemohon bernama Nilta Sardana Waris. Jadi Ibu tahu orangnya? Tahu yang mulia. Apa Ibu sering ketemu sama istri beliau? Cukup sering yang mulia. Sering. Waktu pemohon sama termohon ini menikah, apakah Ibu ada diundang ke pernikahannya? Ada yang mulia. Ada. Setelah mereka menikah, di mana mereka tinggal? Saat awal pernikahan mereka tinggal di rumah orang tua termohon yang mulia. Itu di Kapalokoto di Balai. Lalu setelah 1 tahun kemudian mereka akhirnya pindah ke rumah mereka sendiri di Bulakan Balai Kandi yang mulia. Setelah mereka tinggal di rumah sendiri, bagaimana keadaan rumah tangga mereka yang Ibu ketahui? Saat awal-awal pernikahan dan awal pindah itu rumah tangga mereka berjalan cukup harmonis yang mulia. Tetapi sejak awal bulan Januari tahun 2019 itu sudah mulai terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon yang mulia. Pertengkaran bagaimana yang Ibu ketahui? Yang saya ketahui itu mereka sering cekcok mulut yang mulia. Cekcok mulut ini apakah yang Ibu dengar dari pemohon atau Ibu lihat atau dari yang Ibu dengar sendiri? Yang saya dengar dari pemohon ada yang mulia dan yang saya dengar sendiri pun juga ada yang mulia. Bagaimana cekcok pertengkaran mulut itu yang Ibu dengar sendiri? Saat itu saya berkunjung ke rumah mereka yang mulia untuk mengunjungi keponakan saya. Dan saat kami berada di ruang tamu itu terdengar mereka sedang bertengkar di dalam kamar yang mulia. Tetapi yang mereka pertengkarkan itu tidak jelas yang mulia. Tidak jelas. Berarti Ibu tidak tahu apa yang menjadi penyebab mereka di cekcok atau terjadi pertengkaran mulut? Saat di rumah itu tidak yang mulia. Tadi Ibu bilang Ibu sedang bermain dengan ponakan. Jadi Ibu kenal dengan anak mereka ini? Kenal yang mulia. Apakah Ibu tahu namanya? Namanya Arif Hidayatullah yang mulia. Ibu tahu kira-kira berapa usianya sekarang? Usianya sekitar 7 tahun yang mulia. Selain itu, apa yang Ibu ketahui dari pernikahan mereka ini? Pemohon itu pernah bercerita ke saya kalau pemohon dan pemohon ini sudah seringkali bertengkar yang mulia. Alasan pertengkaran mereka itu karena termohon itu kayak seringkali bermain handphone sehingga lupa waktu dan lupa tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang mulia. Selain itu, termohon juga sering mengupload foto-fotonya yang tidak pantas di media sosial yang mulia. Lalu yang ketiga itu termohon seringkali keluar rumah malam-malam hari tanpa sepengetahuan dari pemohon yang mulia. Itu yang Ibu dengar dari pemohon. Betul yang mulia. Kalau yang Ibu lihat sendiri, termohon ini pergi keluar rumah, ada? Pernah beberapa kali saya lihat yang mulia. Ibu tahu apa pekerjaan dari kakak Ibu ini? Tahu yang mulia. Apa itu? Seorang guru yang mulia.
Tahu beberapa kira-kira penghasilannya sebulan? Sekitar 3 juta per bulan yang mulia. Dari pihak keluarga sendiri, apakah ibu tahu ada upaya damai dari pihak keluarga? Kedua belah pihak keluarga itu sudah seringkali mendamaikan mereka berdua yang mulia. Tetapi termohon ini kembali mengulangi perbuatannya yang mulia, sehingga pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan termohon. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Baik, Bapak Paris, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Cukup yang mulia. Cukup? Cukup. Baik. Ibu Nilta, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Tidak ada yang Cukup? Baik. Terima kasih kepada Ibu ini atas penjelasannya. Apa yang Ibu terangkan dan penjelasannya akan kami catat. Baik, silakan. Terima kasih, mulia. Silakan duduk, Pak. Dengan Bapak Gilang, jadi Bapak telah disumpah. Kami minta pada Bapak berikan keterangan yang benar. Bisa, Pak? Bisa yang mulia. Baik, terima kasih, Pak. Silakan. Apa benar dengan Bapak Gilang Putra Maulidi, Pak? Benar. Apa hubungan Bapak dengan permohonan dan termohon ini? Hubungan saya cuma sebatas tetangga aja. Sebatas tetangga. Berapa jarak antara rumah Bapak dengan rumah pemohon dan termohon ini, Pak? Untuk jarak rumah sekitar 2 rumah sebelah kanan. Apakah pemohon dan termohon ini menikah secara sah, Pak? Setahu saya mereka ini menikah secara sah. Waktu Bapak Paris dan Ibu Nilta ini menikah, apakah Bapak menghadirinya? Tidak. Tidak. Gimana keadaan rumah tangga antara Bapak Paris dan Ibu Nilta sekarang ini? Kalau untuk sekarang keadaan rumah tangganya sudah mulai retak. Yang Bapak tahu apa penyebab terjadinya perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga tersebut? Setahu saya penyebab terjadi perselisihan itu karena masalah ekonomi dan juga Ibu Nilta ini sering pulang malam gitu. Nah, setelah menikah, Bapak Paris sama Ibu Nilta ini sudah dikaruniai anak apa belum? Sudah. Sudah. Cewek atau cowok, Pak? Anaknya cowok. Cowok. Nah, kalau boleh tahu si anak namanya, Pak? Untuk namanya itu yang kenal Arif namanya. Baru si anak itu, Pak? Setahu aku usia itu sekitar 6-7 tahun. Selain permasalahan itu, apa yang menjadi permasalahan lain yang menjadi rumah tangganya agak goyah sendiri? Kalau untuk permasalahan lain dari orang tua, dari Ibu Nilta. Nanti ini Pak Paris sama Bu Nilta kok masih tinggal satu rumah atau pisah rumah atau gimana yang Bapak tahu? Untuk ini Pak Paris sama Bu Nilta lah bisa rumah. Sejak dulu tuh, Pak? Sejak 3 bulan yang lalu Jadi lah bisa. Bapak Paris ini pekerjaannya apa yang Bapak tahu? Yang Bapak tahu Pak Paris itu cuma membuka kedai kelontong gitu aja. Selain pekerjaan itu berarti ada lain, Pak? Cuma itu ya tahu. Nah, para penghasilan Pak Paris itu per bulannya, Pak, sampai terjadi pertengkaran. Penghasilan itu yang aku tahu cuma sekitar 1 juta per bulan. Nah, tadi kan apa ada ngecen apa Ibu Nilta sering keluar malam. Itu apa mencari seorang atau mendengar dari berita orang atau apa? Itu mencari seram.
mencari seorang. Nah, setiap malam atau gimana Pak? Setiap malam nggak keluar, cuman adalah sekitar 3 kali dalam seminggu sih yang keluar malam. Nah, yang keluar malam itu punya seorang diantar di orang lain atau diantar di suami atau Pak? Yang baca lihat ibunya itu keluar seorang sendiri, cuman di muka rumah itu ada auto beda-beda tiapnya keluar itu auto yang menanti. Setiap keluar beda-beda, ada kemungkinan itu maksimal Pak. Itu tuh pernah nggak auto itu kayak hari ikut, foto ikut, kayak berjadwal gitu Pak? Pernah jadi kurang tahu pula itu, cuman tiap baca lihat pasti autonya beda. Ada saya lihat sekali autonya Toyota Yaris itu sekarang ganti jadi Avanza, ada Toras. Baik, Bapak Gilang. Pada Bapak Paris. Pak Paris, apakah ada yang menanyakan tentang saksi? Saya kira sudah cukup. Sudah cukup. Kepada Ibu Nilta, apakah ada yang ditanyakan pada saksi? Tidak ada yang mulia. Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada Bapak Gilang atas penjelasannya. Apa yang Bapak nyatakan pada persidangan hari ini kami akan catat. Baik, silakan keluar dan terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Bapak Paris, apakah ada alat bukti lain yang mau dibuktikan sekarang? Tidak ada yang mulia, cuma itu saja. Sudah cukup itu saja. Baik, terima kasih. Baik, Ibu Nirta, apakah Ibu membawa alat bukti? Ada yang mulia. Saksi satu orang. Saksi satu orang, cuma satu orang. Oke, baik. Ada penjelasan. Dipanggil saksi dari pihak termohon Dini Rahmayanti binti Yahya. Silahkan memasuki ruang sidang utama. Silakan duduk Ibu. Dengan Ibu Arifah Kurnia Putri. Ya, Benar, yang Bu? mulia. Benar yang mulia. Baik, Ibu. Di sini Ibu tahu apa maksud dan tujuan Ibu diundang di persidangan ini? Sebagai saksi dari termohon yang mulia. Baik. Untuk itu sebelum Ibu menyertakan keterangan yang benar, kami meminta Ibu disumpah dulu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, silakan berdiri. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar, keterangan yang benar, tidak lain tidak lain dan yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik. Terima kasih. Silakan duduk Ibu. Ibu Arifah Kurnia Putri, apakah Ibu kenal dengan Bapak Paris? Kenal yang mulia. Siapa dia itu? Suami dari termohon Nilta yang mulia. Apakah Ibu tahu Bapak Paris dan Ibu Nilta ini setelah menikah mereka tinggal di mana? Setelah menikah, Bapak Paris ini dengan Nilta ini tinggal di rumah orang tua Nilta. Setelah 1 tahun kemudian dia beli rumah yang mulia. Beli rumah yang baru. Iya, Di mana tadi Ibu? di Bulakan Balai Kandi. Belakang mulai. Yang saya mau tahu, apakah jarak rumah Ibu dan rumah Bapak Nilta dan Ibu Bapak Paris dan Ibu Nilta berdekatan? Iya yang mulia. Baik, apakah Ibu tahu Ibu Nilta dan Bapak Paris dikaruniai oleh seorang anak? Iya yang mulia. Berapa orang? 1 orang. Siapa namanya? Arif Hidayatullah.
Apakah Ibu tahu bagaimana keadaan rumah tangga dari Bapak Paris dan Ibu Nilta? Ibu mengetahui? Tahu yang mulia. Oke, silakan jelaskan. Awal menikah itu dia harmonis, rukun. 1,5 tahun kebelakangan ini dia sering cekcok mulut masalah ekonomi yang mulia. Masalah ekonomi ya, Bu? Iya yang mulia. Apakah Ibu melihat dan mendengar langsung? Saya cuma mendengar yang mulia, tidak melihat secara langsung. Apa yang Ibu dengar? Dia ngomong si Nilta ini sering keluar malam lah, minta duit lah. Itu saja, Bu? Ya, Tidak ada permasalahan di rumah tangga Bapak Paris dan Ibu Nilta ini? Saya itu yang mulia. Tahu Ibu itu saja. Apakah Ibu tahu ada masalah lain selain Ibu terangkan tadi? Apakah ada masalah lain yang timbul dalam rumah tangga Bapak Paris dan Ibu Nilta ini? Setahu saya si Paris ini sering marah-marah sama si Nilta karena Nilta ini sering keluar malam. Sering keluar malam. Iya. Apakah Ibu menyaksikan itu atau melihat langsung? Saya sering sih saya melihat Nilta ini keluar malam, tapi saya nggak tahu dia pergi kemana. Jadi Ibu tidak tahu pergi kemana. Tidak tahu. Apakah Ibu tahu Bapak Paris dan Ibu Nilta sekarang masih tinggal satu rumah? Tidak yang mulia. Jadi Bapak Paris di mana sekarang dan Ibu Nilta di mana sekarang? Nilta ini masih tinggal di rumahnya, dan Paris ini saya nggak tahu yang mulia, soalnya dia jarang melihat anaknya gitu. Dan saya pun jarang ketemu sama si Paris ini. Berarti Ibu Nilta masih di rumah yang baru itu? Masih yang mulia. Terima kasih. Apakah Ibu tahu dari kedua orang tua Bapak Paris dan Ibu Nilta pernah mendamaikan mereka? Pernah yang mulia. Yang Ibu saksikan orang tua dari siapa? Saya tidak menyaksikan secara langsung, tapi si Nilta ini berbicara kepada saya, bercerita gitu yang mulia. Oke. Terima kasih kepada Ibu Arifah Kurnia Putri telah menjelaskan apa yang telah Ibu uraikan dari saksi termohon. Baik, kepada Ibu Nilta, apakah ada yang mau ditanyakan kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Cukup. Pada Bapak Paris, bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Sedikit yang mulia. Oke, silakan. Saksi, tadi kan saksi mengatakan bahwa Ibu Nilta ada keluar malam. Apakah saksi tahu itu keluarnya siapa? Saya kurang tahu dia keluar sama siapa. Setahu saya dia itu sering nyelemput sama mobil. Aku pikir itu temannya. Aku juga kurang nanya sama dia sih. Berarti Ibu Niltanya tidak ada cerita sama saksi? Tidak. Terus masalah lain ada nggak Ibu Nilta cerita sama saksi? Apakah dia dekat sama seseorang selain saya? Kemarin sih ada si Nilta ini ngomong dia dekat sama teman barunya, entah cowok entah cewek, aku kurang tahu juga. Berarti belum diketahui cewek atau cowoknya? Belum. Berarti dia cerita dekat sama seseorang ada nggak? Ada. Cukup ini. Sampai pada Bapak Paris. Oke. Terima kasih kepada Ibu Arifah Kurnia Putri yang telah menjelaskan dari saksi termohon. Apa yang Ibu telah jelaskan kami akan catat. Baik, silakan keluar. Terima kasih yang mulia. Gimana Ibu Nilta? Apakah masih ada alat bukti yang membuktikan? Tidak ada yang mulia. Sudah cukup? Terima kasih. Sidang terbuka untuk umum. Baik Bapak dan Ibu, untuk agenda selanjutnya
yaitu adalah pembacaan putusan. Pada tanggal 24 September 2025 jam 9.00 WIB. Diharapkan Bapak dan Ibu untuk datang tanpa dipanggil secara resmi. Ya, ini secara resmi dipanggil Bapak Ibu, harap datang. Bisa dipaham Bapak Ibu? Amin. Sidang ditunda. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu telah menghadiri dalam persidangan ini dan atas peluangan waktunya. Dan Bapak Ibu boleh silakan keluar. Baik, pada hari ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup yang membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Persidangan akan segera dimulai. Majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pada hari ini Selasa 14 September 2025 jam 9.00 WIB dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Nomor perkara 1 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PA Payakumbuh antara M. Faris Padilla bin Yahya melawan Nilta Waraski Haldama binti Ibrahim. Silakan masuk ke ruang sidang utama. Baik Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Apakah bisa Bapak melakukan sidang pada hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Dilanjutkan aja yang mulia. Baik, Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Apakah dapat melakukan persidangan pada hari ini Bu? Oh baik Bapak dan Ibu, untuk persidangan hari ini yaitu tentang pembacaan putusan. Jadi gimana Bapak? Apakah Bapak masih tidak ingin rujuk dengan istrinya ini Pak? Tidak bisa yang mulia. Saya tetap kesepakatan awal saya tidak bisa diubah. Oh baik, di sini kami akan membacakan putusannya Pak. Mohon Bapak mendengarkannya dengan baik ya Pak. Baik yang mulia. Putusan nomor 1 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PA Payakumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara
M. Faris Fadillah bin Yahya melawan Nilta Wareski Eldama bin Ibrahim. Silakan bukan. Baik, saya akan melanjutkan terkait duduk perkara bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan nomor perkara 1-PDT-E-2025-PA Payakumbuh dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 14 September 2016. Yang kedua, bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon dan sekitar 1 tahun kemudian pindah ke rumah milik pemohon dan termohon di Jalan Flamboyan nomor 26 Bulakan Balekan di Kecamatan Payakumbuh Utara. Yang ketiga, bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Arif Hidayatullah, lahir pada tanggal 1 April 2017. Yang keempat, bahwa awal rumah tangganya pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon terlalu sibuk dengan handphone dan sering mengupload foto di media sosial. Yang kedua, sering terjadi pertengkaran mulut antara pemohon dan termohon, sehingga orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon. Selanjutnya, sering keluar malam tanpa sepengetahuan pemohon dan pulang larut malam. Selanjutnya, termohon sering menolak ajakan pemohon untuk melakukan hubungan badan dengan alasan yang tidak jelas. Yang kelima, bahwa puncak permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon pada awal bulan Agustus 2024 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semakin memburuk. Yang keenam, bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, akan tetapi pemohon dan termohon tidak bisa bersatu kembali. Yang ketujuh, sejak pertengahan bulan Agustus 2024 antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun 1 bulan. Yang kedelapan, bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas, pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan termohon dan pemohon akan bercerai dari termohon menurut peraturan hukum yang berlaku. Yang kesembilan, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh, Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon. Yang kedua, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama. Yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Izin yang mulia, Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang sendiri menghadap ke persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Bahwa untuk memenuhi kehendak peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pemohon dan termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh mediator Ira Aldi Saputra SHMH yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025, namun tidak berhasil mendamaikan pemohon dan termohon. Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang terhadap isi dan maksudnya telah diperintahkan oleh pemohon, telah tetap dipertahankan oleh pemohon. Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan sebagaimana tertera pada berita acara sidang. Atas jawaban termohon dan tuntutan rekonvensinya tersebut, pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara
lisan sebagaimana yang tertera di berita acara sidang. Kemudian, atas replik penggugat dalam rekonvensi, tergugat rekonvensi menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat tetap dengan jawaban tergugat dalam rekonvensi semula, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut. Yang pertama ada alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Pusat Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, yaitu pada tanggal 14 September 2016. Dan juga berupa saksi dari saudari Dini Rahmayati bin Yahya yang tertera pada berita acara sidang, dan juga saudara Gilang Putra Maulidi yang tertera pada berita acara sidang. Selanjutnya, bahwa pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya, sedangkan termohon menyatakan akan mengajukan alat bukti berupa 1 orang saksi yang hadir dalam persidangan. Saksi dari termohon itu ada saudari Arifah Kurnia Putri yang sudah menyatakan kesaksiannya sebagaimana tertera pada berita acara sidang. Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon dan memohon agar permohonannya tetap dikabulkan. Dengan termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon dan mohon putusan. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan putusannya. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan rekonvensi penggugat rekonvensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nafkah iddah. Menimbang bahwa dalam gugatan penggugat menuntut tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000 selama 3 bulan. Dalam jawabannya tergugat menyatakan bahwa tergugat sanggup untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp1.500.000 selama 3 bulan. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf B dan 152 kompilasi hukum Islam, mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya kecuali ia nusus. Menimbang bahwa penggugat sebagai istri tergugat tidak dapat dihukum sebagai istri yang nusus karena meskipun selama ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan hanya semata-mata kesalahan penggugat terhadap tergugat, akan tetapi lebih kepada sikap kedua belah pihak yang tidak baik dalam membina rumah tangga. Selanjutnya, yang kedua, nafkah madiyah. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat berupa nafkah madiyah sejumlah Rp12 juta selama berpisah tempat tinggal. Dalam jawabannya, tergugat menyatakan bahwa tergugat hanya mampu membayar nafkah madiyah sebesar Rp2 juta kepada penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 80 ayat 4 huruf A dan B, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga berupa nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri sesuai dengan kemampuan atau penghasilannya, dan kelalaian atas pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut di pengadilan. Yang ketiga yaitu nafkah anak. Menimbang bahwa mengenai gugatan penggugat tentang nafkah satu orang anak yaitu yang bernama Arif Hidayatullah bin Faris, laki-laki, lahir pada tanggal 1 April 2017, sebagai seorang ayah tergugat wajib mencukupkan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp1 juta sampai anak itu dewasa. Dalam konvensi dan rekonvensi,
menimbang bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili dalam konvensi: 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberi izin kepada pemohon yaitu M. Faris Fadilah bin Yahya untuk menjatuhkan talak satu rasmi terhadap termohon yaitu Nilta Wariski Heldama binti Ibrahim di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh. Dalam rekonvensi, yang pertama mengabulkan gugatan penggugat, yang kedua menghukum tergugat yaitu M. Faris Fadilah bin Yahya untuk membayar kepada penggugat yaitu Nilta Wariski Heldama binti Ibrahim berupa 2.1 nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000. 2.2 memberikan nafkah madiah sejumlah Rp2 juta. 2.3 nafkah untuk satu orang anak yang bernama yaitu Arif Hidayatullah sejumlah Rp1 juta setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk melaksanakan diktum angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan dan diktum angka 2.3 setiap bulan. Dalam konvensi dan rekonvensi, membebankan biaya perkara kepada pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi sejumlah Rp285.000. Dengan demikian, putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2025 Masehi, bertepatan dengan 7 Safar 1447 Hijriah oleh Anissa Fitri SHMH sebagai hakim ketua dan didampingi oleh hakim anggota yaitu Gine Lesa Syarila SHMH dan Irwan Mulyadi SHMH. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim dan Tania Putri Melani SHMH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi dan termohon konvensi atau penggugat rekonvensi. Baik Pak, untuk putusan dari surat permohonan Bapak semuanya sudah kami bacakan. Apabila Bapak dan Ibu merasa keberatan dengan hasil keputusan, maka Bapak dan Ibu dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Jadi apakah masih ada yang ingin ditanyakan Pak? Cukup yang mulia. Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk agenda sidang selanjutnya yaitu pembacaan ikrar talak. Jadi dikarenakan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon dan termohon akan dipanggil kembali nanti oleh jurusita. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Ibu, ada pertanyaan? Bapak dan Ibu diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan sidang ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, persidangan hari ini dinyatakan selesai. Persidangan akan segera dimulai. Majelis Hakim dimohon untuk masuk ke ruang sidang dan hadirin dimohon berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pada hari ini, Selasa, 28 September 2025, jam 9.00 WIB, Pengadilan Agama Payakumbuh dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Nomor perkara 1 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PA Payakumbuh antara M. Faris Fadila bin Yahya melawan Nilta Wareski Heldama binti Ibrahim. Silakan masuk ke ruang sidang utama. Bagaimana kabarnya Pak? Apakah sudah siap untuk mengikuti sidang pada hari ini Pak? Siap. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Apakah sudah siap untuk mengikuti sidang pada hari ini Bu? Siap ya. Selama sidang ditunda, apakah Bapak ada menghubungi Ibu? Tidak ada yang mulia. Tidak ada sama sekali. Menanyakan tentang anak Pak? Tidak ada yang mulia. Oh, Ibu, apakah selama sidang ditunda selama seminggu ini Bapak ada menghubungi Ibu? Tidak ada yang mulia. Menanyakan kabar lain? Tidak ada Bu? Tidak ada. Apakah Bapak sudah melakukan salat istikharah Pak? Tidak yang mulia. Belum. Apakah Bapak membawa uang nafkah idah, nafkah madiah, dan nafkah untuk satu orang anak Pak? Bawa yang mulia. Silakan dihitung terlebih dahulu Pak kepada Ibu, bisa berdiri. Kepada Bapak bisa memberikan uang yang langsung kepada Ibu Pak, setelah itu bisa duduk. Baik yang mulia. Sebelum pembacaan ikrar talak dibacakan kepada Ibu, apakah Ibu dalam keadaan suci? Saya dalam keadaan suci yang mulia. Dalam pengucapan ikrar talak ini, apakah Bapak ingin mengucapkannya sendiri atau dibantu sama kami majelis hakim Pak? Majelis hakim aja yang mulia. Silahkan Bapak dan Ibu berdiri untuk bersalaman. Setelah bersalaman, Ibu boleh duduk kembali dan Bapak tetap berdiri. Silahkan Bapak Ibu. Pada Ibu boleh duduk. Baik Pak, sebelum pembacaan ikrar talak dibacakan, Bapak bisa beristighfar dalam hati sebanyak 3 kali. Sudah yang mulia. Ikuti kata-kata saya ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Pada hari ini, Selasa, Selasa, tanggal 28 September 2025, tanggal 28 September 2025, bertepatan dengan bertepatan dengan 21 Safar 1447, 21 Safar 1447. saya Saya M. Faris Fadila M. Faris Fadila bin Yahya bin Yahya menjatuhkan talak menjatuhkan talak 1, talak 1, talak raj'i talak raj'i terhadap istri saya terhadap istri saya Nilta Wareski Heldama Nilta Wareski Heldama binti Ibrahim. binti Ibrahim. Baik Bapak, silakan duduk kembali Pak. Baik, terima kasih yang mulia. Baik Pak, akta cerai sudah bisa diambil. Setelah pembacaan putusan, kepada Bapak boleh ke depan untuk mengambil formulir instrumen panjar. Silakan Pak. Nanti Bapak yang begini. Baik, yang mulia. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang pada hari ini dinyatakan selesai. Alhamdulillah.